Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Hari ini tanggal 17 Sabtu jam 11.53 ya. Nah, ketemu lagi nih sama gua Miliarder Boy. Hari ini kita akan membahas eh, komentar-komentar yang ada di TikTok gua. Pembahasnya tentang kok bisa ya beli rumah cuman 50%. Jadi banyak yang berpikir kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya lu beli rumah 50% doang. Dari contoh misalnya dari harga 1 M beli cuman 500 juta. Itu apakah mungkin? Sebenarnya di dunia bisnis ini udah lama terjadi, dari zaman dulu juga udah ada kayak gini guys. Tapi terkadang memang tidak diekspos oleh pengusaha-pengusaha kelas kakap. Jadi di bisnis ini memang sudah ada dari ya bahkan sampai 50 tahun yang lalu, bahkan mungkin dari zaman ya abad ke-19 juga udah ada gitu kan. Nah, tapi sekarang kan di era digital saat ini itu kan membuat orang tuh informasi jadi kebanyakan informasi. Dan kita juga tidak bisa membedakan mana informasi yang benar, valid, dan mana informasi yang tidak benar, bahkan yang disebut namanya hoax. Kak bisa main sulap. Gue sambil bacain live TikTok soalnya juga ya. Gue bukan pesulap, bro. Jadi sebenarnya komentar-komentar yang ada di TikTok itu lucu-lucu karena memang ada yang benar-benar murni dia uh, di atas 20, ada juga yang bocil-bocil di bawah 20 tahun. Jadi memang kadang kalau main TikTok ini gue juga agak ketawa-ketawa sendiri, lucu tapi seru juga gitu ya, karena banyak market dan banyak apa ya? Banyak perbedaan umur gitu ya. Jadi seru aja kalau ketika mereka lagi komentar-komentar seperti itu. Nah, terus buat teman-teman, di sini gue buat video ini tujuannya sebenarnya untuk edukasi dan sharing-sharing aja pengalaman hidup gue dan banyak lagi. Jadi sebenarnya gue sedikit cerita tentang pengalaman hidup gue dulu ya sebelum kita bahas supaya nanti nyambung nih. Nah, dulu sebenarnya gue sebelum memulai bisnis ini, gue tuh suka baca buku guys. Jadi semua baca buku Mary Riana, terus juga terus John Maxwell, terus juga orang apa namanya pengusaha properti, lupa gue namanya, Tung Desem. Kalau Indonesia itu ya yang paling kuat ya. Bob Sadino, gue juga yang pengusaha lah khususnya. Kalau misalnya Mary Riana kan asuransi basicnya, kalau misalnya Tung Desem kan properti, Bob Sadino kan pengusaha makanan retail, komoditas apa namanya, ya kayak gitu. Terus juga gue kalau orang luar negeri gue sukanya Anthony Robin, terus juga yang paling gue suka adalah Robert Kiyosaki yang terakhir. Jadi semua buku yang ada tentang Robert Kiyosaki semuanya gue baca. Dan pada akhirnya gue banyak ngeliat sebenarnya di buku Robert Kiyosaki menjelaskan tentang bisnis properti, ya buat teman-teman, bisnis properti dan keuangan, perbankan, tentang hutang dan lain-lain. Gue pernah baca buku di situ adalah dia punya uang 500.000 dolar, ya kan? Dia memilih, lu beli rumah atau mobil, seperti itu. Lu beli rumah dulu atau mobil. Dan Rob, gimana caranya bisa beli keduanya? Dia bilang. Oh, sorry. Waktu itu dia mau beli mobil, mobil Ferrari, tapi gimana caranya supaya mobil itu bukan dia yang bayar, tapi passive income yang dia punya untuk membayar mobil tersebut. Jadi kalau nggak salah dia beli komoditas emas dulu, dan komoditas emas itu dilipat jadi dua, ya, dinaikkan nilainya ketika misalnya contoh 500.000 dolar gitu ya, terus habis itu dinaikkan emasnya jadi sekitar hampir 800-an gitu ya. Nah sisanya untuk beliin mobil tuh, jadi uangnya cash beliin mobil seperti itu. Ada juga dia cerita tentang beli rumah itu murah guys, jadi pokoknya banyak deh, beli rumah murah tentu, terus juga beli
Gimana caranya lu bisa beli mobil dan rumah. Jadi dia beli rumah dulu, habis beli rumah dia masukin ke bank untuk beliin mobil. Nanti cicilannya pakai biaya cicilannya dari hasil, biaya dari hasil sorry, dari hasil, kontraknya itu. Jadi dia punya banyak apartemen, Robert Kiyosaki ini punya banyak apartemen, dan dari hasil keuntungan apartemennya itu untuk biaya hidupnya dia. Jadi kayak gitu. Dia juga buka kelas, dia juga buka, buat permainan cash flow, ya kan. Yang paling penting cash flow, gitu ya, cash flow kuadran kalau nggak salah. Nah dari situ gue belajar banyak tentang, properti dan keuangan guys. Jadi dari situ tentang properti keuangan, tapi gue banyak baca tapi tidak bisa apa ya, mempraktekkan. Otak gue penuh dengan ilmu tapi gue tidak bisa mempraktekkan. Itu yang terjadi saat ini teman-teman. Jadi yang terjadi saat ini adalah banyak mahasiswa, banyak, pengusaha itu hanya tahu tentang teorinya. Tentang teorinya, terus juga tekniknya, caranya, dia ngerti seorang, apa namanya, seseorang itu ngerti cara manajemen, tapi tidak bisa mempraktekkan secara manajemen. Misalnya contoh, di dalam perusahaan itu ada yang namanya manajemen perusahaan. Nah, mahasiswa-mahasiswa itu kan belajar tentang manajemen, tapi dia bisa memanajemenin, keuangan perusahaan, tapi manajemen keuangan sendiri dia nggak bisa. Jadi gitu. Jadi kebanyakan dari kita hanya pinter tentang teori, tapi tidak bisa mempraktekkan. Tentang dia belajar manajemen keuangan, tapi dia manajemen keuangan pribadi dia amburadul gitu ya. Itu yang sering terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Nah, kita balik lagi ke apa namanya? Kita balik lagi ke pokok pembicaraan. Nah, buat teman-teman, pernah dengar nggak kalau misalnya beli rumah itu bisa dapat cashback? Beli rumah murah 50%. Dan gue udah terangin di banyak konten gue yang ada di TikTok gitu ya, tentang menjelaskan produk-produk seperti itu, teknik-teknik seperti itu. Beli rumah tanpa DP malah dapat cashback seperti itu. Sebenarnya sebenarnya ini udah nggak umum ya guys. Jadi sebenarnya produk-produk yang udah gue bicarakan ini sebenarnya udah permainan lama. Cuman ya tahu sendiri kalau misalnya pengusaha-pengusaha properti sekarang kan orangnya kan tua-tua gitu kan, dan mereka jarang banget main TikTok. Dan gue kenapa sih pengen share ke temen-temen ya, pengen share ke teman-teman tentang produk-produk tentang beli properti tanpa DP malah dapat cashback gitu ya, beli properti tanpa DP, beli properti murah 50% di bawah harga pasar. Banyak produk-produk yang sebenarnya masyarakat ini nggak tahu. Bahkan ketika gue tawarin tentang, gue edukasi tentang, kredit, itu dibilang riba guys. Padahal sekarang udah tahu sendiri kalau misalnya itu ada bank yang namanya bank syariah. Tapi tetap aja mereka bersikuku tentang riba, 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 gitu ya. Lebih baik ngontrak seumur hidup, daripada hidup dengan riba. Jadi, gue takutnya seseorang itu melihat sudut pandang perbankan itu dari sebelah sisi. Sebenarnya kalau kita bicara riba ya, perbankan ini bersikuku kalau bisnisnya itu bukanlah riba gitu ya. Banyak orang bilang, "Ah, lu makan dari hasil riba." Kan kasihan misalnya orang-orang yang ada di misalnya contoh di Bank BCA gitu ya. Bank BCA itu bersikuku ini bukan riba, ini jasa. Tapi kan kasihan kalau misalnya dibilang riba, nanti pejabat-pejabat di situ kan muslim juga, terus juga karyawan-karyawan di situ kan muslim juga. Berarti lu makan uang riba dong. Jadi seperti itu. Ya. Jadi malah jadi ketakutan tersendiri, jadi malah gue ini hidup dengan riba, apakah benar, apakah enggak. Tapi sebenarnya di dunia perbankan seperti BCA sendiri, itu sebenarnya mereka itu bersikukuh mereka tidaklah riba karena mereka itu adalah jasa. Contoh misalnya, lo mau pinjam duit sama gua gitu ya, mau mau buka usaha, terus gimana caranya cari modal, lu pinjam apa namanya minta modal dari gua.
Gue sebagai pengusaha, gue nggak mau gitu aja uang misalnya 100 juta gue kasih gitu aja terus lu balikin 5 tahun lagi 100 juta, dan gue nggak mau. Gue sebagai pengusaha gimana caranya uang gue dari 100 juta bisa jadi 150 juta, itu namanya pengusaha. Dan itu misalnya fair gak kalau misalnya ya udah nanti di tahun kelima gue minta dari uang gue 100 juta jadi 500 juta gitu. Fair itu adalah jasa, itu yang gue maksud. Nah, tapi terkadang ada di ya itu yang membuat riba itu adalah ketika akadnya itu tidak sesuai dengan perjanjian awal. Misalnya contoh, yang dibilang riba adalah banyak ya hal-hal riba ya, tapi gue jelaskan beberapa aja yang berhubungan langsung dengan perbankan. Jadi kalau misalnya gue minjem apa teman-teman minjem untuk bisnis, minjem 100 juta, udah disepakatin nanti 5 tahun lagi jadi 150 juta. Gue minta keuntungan jadi 150 juta totalnya. Tapi ketika udah di tahun kelima teman mau bayar 150 juta, tiba-tiba gue naikin jadi 160 juta. Itu adalah riba. Nah, jadi harus tahu tentang riba, tentang perbankan. Tapi akhirnya gara-gara ada denda, perbankan ada denda, ada bunga dan lain-lain, ya bunga masih penting lah, penalti lah, biaya penalti, dan membuat yang kesepakatan awal jadi berubah-berubah. Makanya ada timbullah indikasi kemungkinan ini riba. Nah, akhirnya daripada berdebat terus tentang riba, BI mengeluarkan produk yang namanya bank syariah seperti itu. Bank syariah ini berbeda tentang akadnya. Jadi teman-teman harus tahu ya, akad di syariah itu adalah jual beli. Jadi kalau bank konvensional itu lu dikasih duitnya dan lu habis itu dikasih duitnya, habis itu lu beli rumahnya. Kalau di sini kalau di syariah, bank yang beliin rumahnya tinggal lu cicil ke banknya gitu. Sesuai dengan kesepakatan awal itu flat sampai lunas. Itu kayak gitu, guys. Tapi dari program mirisnya, dari program syariah justru rugi. Banyak orang-orang tidak mau pakai produk syariah karena memang dibilang rugi gitu ya. Soalnya kan flat sampai lunas, dan juga ya pokoknya kalau misalnya pakai produk syariah itu sebenarnya rugi. Lebih enakan yang lebih fleksibel pakai produk konvensional. Jadi seperti itu. Jadi memang dilema juga ya. Terus yang kedua adalah jangan sampai mindset tentang riba menghalangi kamu untuk sukses gitu ya. Sekarang untuk sukses itu banyak hal, guys. Misalnya kalau mau sukses itu paling gampang lu jadi anaknya orang kaya. Jadi anaknya orang kaya, lu mau bisnis apa nanti orang tua yang yang bantuin modalnya. Itu gue terasa banget sama teman-teman gue yang kaya. Jadi teman gue tuh banyak yang kaya, guys. Dia mau buka usaha dibantuin sama orang tuanya, modalnya dibantuin, ininya dibantuin, relasinya dibantuin. Paling enak tuh jadi orang kaya. Nah, terus gimana kalau kita udah terlahir dari keluarga yang sederhana? Gue nggak mau bilang miskin ya. Kalau kata miskin tuh kayaknya mentalnya rendah banget. Gue terlahir dari keluarga sederhana, dan keluarga-keluarga gue kebanyakan orang sederhana semua, guys, dan karyawan semua. Jadi nggak ada di keluarga gue itu pengusaha. Nah, tadi sedikit gue sharing ke teman-teman. Kalau misalnya kita orang sederhana, kesempatan kita cuma dua. Cari modalnya dari partner atau modal investor, angel. Yang kedua, kita cari dari bank. Cuman dua itu doang. Kalau teman-teman beruntung, teman-teman dapat relasi orang kaya, mungkin teman-teman minta tolong sama teman-temannya teman, atau relasi untuk gue nih punya bisnis deh, lu mau kongsian gak sama gue butuh modal sekian-sekian, karena dia percaya sama lu, dan akhirnya yaitu orang-orang yang beruntung lah di sisi relasi gitu ya. Tapi terkadang juga relasi juga kita cari investor harus kasih profit yang profit yang masuk akal ke mereka, dan jaminannya mereka juga pasti minta. Gimana ketika gue invest, jaminannya apa, ya kan, resikonya apa dan sebagainya. Nah, ada juga kita mencari modal lewat perbankan. Nah,
Jangan sampai kita mencari modal gara-gara gini perbankan. Perbankan itu biasanya kalau misalnya modal bisnis sekitar 10-12% setahun. Ada yang 8% floating ya. Di tahun pertama mungkin agak lebih ringan sampai tahun ketiga sampai kelima. Selanjutnya itu ya. Kalau modal bisnis paling panjang kalau KUR itu kan 5 tahun. Kalau misalnya RK itu bisa diperpanjang terus guys. Kontraknya biasanya setahun. Nanti diperpanjang terus bisa. Nah, perbedaannya RK itu sama KUR itu bisa KUR itu modal plus bunga itu bisa dicicil 5 tahun dibagi aja. Kalau misalnya RK itu bunganya doang yang dibayarkan, nanti kontraknya terus jalan. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih mau jadi apa namanya, mau dapat modal dari partner, investor, atau mau dapat modal dari perbankan. Sekarang ada yang dapat modal dari venture, produk-produk digital dan lain-lain. Tapi itu tidaklah gampang, ya. Jadi yang paling gampang yang masuk akal itu sebenarnya minta pinjaman ke perbankan dengan. Tapi kalau misalnya lu profitnya sebulan itu makanan itu biasanya profitnya bisa 10-20% ya. Masa lu takut ngelawan sekitar 10% per tahun. Jadi sebenarnya masuk akal banget ketika lu minjem modal ke bank. Dan di sini gue akan kasih tahu nanti gimana bang kalau macet pakai kan pakai aset gua segala macam. Makanya kalau pinjem ke bank jangan pakai aset pribadi, pakai aset orang lain. Maksudnya di sini bukan pakai asetnya orang lain, maksudnya lu beli aset dapat cashback, dan modal cashback itulah yang akan membiayai modal bisnis lu. Misalnya contoh, asetnya 1 M, terus lu beli rumah nilainya 500 juta, lu nego-nego akhirnya beli 500 juta, tapi pembayaran lewat KPR. Akhirnya tuh gua pengajuan cair 800 juta, 500 jutanya buat kasih penjual, habis itu 300 jutanya gua buat bisnis sambil gua cicil bulanannya. Nah, kayak gitu. Ini kan rumah dari orang lain, bukan rumah pribadi, ya kan? Dari rumahnya terus tersebut diapain? Lu kontrakin. Biaya kontraknya itu untuk membiayai cicilan bulanannya, guys. Dan modalnya 300 juta bisa lu pakai fleksibel mungkin. Nah, nanti kalau dapat keuntungan lebih besar, lu cicil pokoknya deh tuh, lu cicil pokoknya. Misalnya ada keuntungan 50 juta gitu ya di tahun pertama, yaudah setiap tahun lu cicil pokoknya. Nanti nggak sampai 5 tahun, nggak sampai 10 tahun udah lunas. Nah, tapi udah harus diingat, kalau misalnya kita pinjam ke bank, modal bisnis apapun itu, kita harus memiliki manajemen yang kuat, manajemen keuangan yang kuat. Jangan sampai banyak kesalahan orang-orang itu ketika meminjam ke bank, misalnya contoh cair 300 juta, uang 300 jutanya dibeliin mobil dulu, dibeliin foya-foya dulu, liburan dulu, sisanya baru dijadiin bisnis. Itu yang sering terjadi dan kesalahan orang-orang banyak. Kenapa kreditnya macet? Karena nggak semuanya untuk bisnis. Terkadang mereka dapat pinjaman, itu dibuat beli mobil, dibeliin rumah dulu, baru sisanya dipakai untuk bisnis, dan akhirnya pailit. Kayak gitu guys. Jadi itu yang sering terjadi. Kalau misalnya di dalam bisnis perbankan, bisnis uang, kalau lu benar-benar pakai uang itu dengan bijaksana, nggak mungkin kredit macet. Sama halnya dengan bisnis bank. Banyak orang yang pilot tentang bank ya, seperti kemarin Bukopin, terus juga apa namanya nggak bisa bayar deposito nasabahnya. Kan lucu gitu ya. Mereka ini bank ini udah belinya murah rumah tapi masih tetap tekor. Nah, berarti ada permainan di dalam. Jadi kalau perbankan itu pilot, itu pasti ada yang bermain di dalam nih, mafia-mafianya di dalam ya, orang-orang pejabat-pejabat itu pasti. Dan kalau misalnya lu bisnis perbankan nggak mungkin rugi karena lu beli rumah itu 70%. Seperti itu. Lu dapat, bahkan perbankan ini kalau misalnya dibuka lagi, mereka punya uang 1 miliar, contoh bisa minjemin orang 10 miliar. Jadi kayak gitu. Jadi kalau bisnis bank itu nggak mungkin bisa rugi. Kalau misalnya bisnis bank itu rugi, berarti ada ya kesalahan di dalam
manajemennya tersebut. Jadi kayak gitu guys. Oke, kita malah jauh banget ngelantur ke bisnis perbankan. Jadi gue saranin buat teman-teman jangan pernah takut untuk kredit di perbankan kan, walaupun banyak orang yang bilang riba gitu ya. Karena setiap kita bisnis, teman-teman harus tahu nih, kalau misalnya banyak, value-nya banyak, putaran duitnya bagus, ya kan harus ditambah modalnya, harus dibuka franchise-nya, seperti itu. Supaya apa sih? Supaya meningkatkan kekayaan. McDonald juga sebenarnya utangnya juga banyak untuk seperti sekarang teman-teman lihat Netflix, terus juga Spotify, banyak bisnis startup itu utangnya banyak guys. Bahkan utangnya lebih besar daripada pendapatan mereka. Tapi kenapa mereka tidak takut? Karena mereka tahu jalan keluarnya. Jadi ketika teman-teman berhutang ke perbankan, itu yang paling penting adalah teman-teman harus tahu way out-nya. Nanti kemana ini jalan keluarnya? Jangan sampai teman-teman ngutang tapi nggak tahu jalan keluarnya. Nah, seperti itu. Nanti gue akan ajarin gimana caranya lu bisa tahu way out-nya kemana. Oke, kita langsung coba. Kita udah ngomong sekitar 20 menit. Kita coba ini ya guys. Ya, kita lihat di TikTok. Ini banyak yang nanya-nanya. Ya. Bayar pokok emang nggak ada penaltinya? Serius nanya. Oke, bayar pokok emang nggak ada penaltinya. Sebenarnya kalau teman-teman bayar pokok itu harus utang terus dibayar pokoknya itu harus by request dulu ya dari awal. Makanya teman-teman ketika berhutang KPR atau apapun itu coba ditanya, Pak, misalnya ke marketingnya, kalau saya punya duit setiap tahun nih saya mau cicil pokoknya, apakah bisa? Kalau bisa saya bayar cash dulu nih, karena saya pengen cepat lunas seperti itu. Biasanya sih bayar pokoknya itu setahun sekali itu ya minimal 3 sampai 5 kali cicilan bulanan. Misalnya contohnya cicilan bulanannya teman-teman 5 juta sebulan, ya berarti dikali 3 minimal 15 juta sampai 50 juta. Jadi kayak gitu. Cicil pokoknya seperti itu peraturannya. Jadi kalau biayanya nggak kena, beda kalau misalnya teman-teman pelunasan dipercepat itu ada biaya, penalti dan lain-lain, udah pasti. Ya. Ini laju inflasi, ngomong inflasi, program penahanan laju inflasi dan untuk menekan angka permintaan kreditur terhadap kredit karena perbatasan kredit itu menjadi salah satu faktor peningkatan harga barang karena itu sebagai otoritas moneter di bagian besar. Oke, kita membahas tentang inflasi. Ini kalau menurut gua ya, inflasi itu sebenarnya sederhana, guys. Kalau misalnya uang itu berhenti bergerak, ya daripada mikirin ini ribet banget, gue pengen menyederhanakan konsep inflasi. Nah, inflasi itu kalau teman-teman di Indonesia ini uangnya tidak bergerak, itu akan menimbulkan inflasi. Makanya Pak Jokowi bilang, ketika dapat pinjaman, cepetan duitnya disebar. Nah, kenapa walaupun ketika krisis moneter seperti ini uang itu harus menyebar, kalau diem semua warga itu orang-orang kaya itu ngekip duitnya tidak bergerak, itu menimbulkan inflasi. Inflasi itu ketika terjadi inflasi, membuat yang angkanya uang 100.000 itu tidak akan jadi ada nilainya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya lama-lama diem terus dalam jangka waktu panjang, uangnya teman-teman yang nilai 100.000 itu jadi nilainya jadi menuju ke nol. Ya. Contoh misalnya kita main kripto. Kita membahas tentang sedikit kripto gitu ya. Kenapa kripto itu naik sampai di angka hampir 1 miliar ya, 900 juta, 800 juta. Karena banyak yang beli, muter terus duitnya, beli jual bergerak. Tapi ketika dia turun, berarti yang terjadi apa? Kalau turun itu berarti berhenti bergerak, tidak ada pembeli, bahkan tidak ada yang beli. Akhirnya menimbulkan orang pada jual. Sama halnya dengan uang kertas, ya kan, mata uang.
yang sekarang kita lihat rupiah sebagai itu ya. Indonesia punya mata uang udah beberapa triliun, berapa ribu triliun. Kalau misalnya berhenti bergerak, tidak ada transaksi, itu ya menimbulkan inflasi besar-besaran nantinya. Makanya pejabat-pejabat atau seperti Pak Jokowi nyuruh nyuruh orang-orang cepetan beliin transaksi ini, transaksi itu. Ketika dapat pinjaman, Pak Jokowi bilang jangan diindepin, langsung sebarin ke masyarakat. Tujuannya untuk apa? Supaya ada transaksi dan putaran. Kalau nggak ada, terjadi inflasi gede-gedean nantinya. Jadi singkatnya seperti itu ya guys. Nah, selanjutnya ada yang bilang, ada kok kreditan yang riba, yang nggak riba, yang biasanya ada kata-kata syariah. Memang secara konsep atau harga mirip, tapi akad prosesnya berbeda. Betul banget. Jadi buat teman-teman, sebenarnya kalau misalnya teman-teman berbicara riba terus dan tidak akan ada selesainya, setiap orang punya opini, ya. Gua saranin untuk pakai produknya bank syariah gitu ya. Jadi biar nggak ribet, dan negara juga udah bilang kalau sesuai dengan pemuka agama, syariah ini sesuai dengan standar syariah Islam. Jadi nggak riba ya. Selesai udah, jadi nggak ada perdebatan lagi. Selanjutnya kita bacain. Oke. Tertawa melihat ini, bunga KPR sama kayak beli rumah satu kali lagi, woi mendingan beli kafling atau bangun sedikit-sedikit. Oke, ada beberapa orang yang bilang sama gua, "Bang, daripada lu KPR ngutang ke bank, lebih baik ya," katanya gini, "lebih baik lu beli tanah, terus habis itu lu bangun, ada duit lu bangun, ada duit lu bangun." Jadi kayak gitu katanya. Nah, sebenarnya hal itu juga masuk akal, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan jadwal, itu akan mengalami kerugian. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, jadi gini ya guys. Jadi kalau misalnya uh, jadi gini. Jadi misalnya teman-teman pengen bangun rumah gitu ya. Beli tanah nih, cicil dulu beli tanah dulu. Habis itu ada duit lagi 20 juta, 10 juta dibangun bawahnya, fondasinya. Nanti ada duit lagi dibangun sininya, ada duit lagi dibangun lagi sampai gentengnya apa segala macem. Nah, pertanyaannya adalah eh, itu berapa lama berhentinya dari pembuatan, misalnya contoh ketika buat fondasi tahu-tahu 2 bulan lagi baru buat lagi, nanti 2 bulan lagi buat lagi. Jadi gini guys, kalau misalnya bangunan itu dibiarkan agak lama itu menimbulkan kerusakan, nanti malah bangun lagi rugi. Makanya banyak kalau misalnya developer-developer besar itu ketika bangun rumah itu harus cepat terjual. Karena kalau nggak terjual, itu nilainya dia akan turun bangunannya. Jadi teman-teman ada produksi baru sama produksi bekas. Jadi yang second, kalau produksi baru mungkin harganya bisa 1,2. Kalau sudah lama, udah 2 tahun dia menurun nilainya. Jadi 1 M seperti itu. Jadi bangunan ini bisa menurun secara nilai, guys. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen membangun, pastikan ya udah langsung jadi. Bangun rumah langsung jadi gitu supaya tidak rusak bangunannya. Karena apa? Kalau misalnya dibiarkan lama, misalnya udah jadi pun ternyata belum ada yang terjual, itu rumah jadi jelek dan kusruh dan cepat rusak. Tahu-tahu ada yang bocor, bangunannya kelopek-kelopek karena nggak ada yang nempatin. Tapi kalau ada yang nempatin, walaupun nggak dibersihin juga tetap tuh guys, itu apa ya, kayak rumah tuh kayak gitu unik gitu guys. Selanjutnya kita bacain lagi ya. Jadi intinya tadi kalau bisa ya kalau bangun beli kafling ya setuju, tapi pastikan jangan harus sesuai dengan ini target gitu ya. Salam sukses selalu, siap. Betul, hanya yang waras yang ngerti hitungan ini bro. KPR rumah itu hanya meminimaliskan kerugian. Yang untung itu beli cash 300 juta, keluar 300 juta, jual 500 juta. Oke, buat teman-teman ya, jangan salah kaprah dengan konten-konten gua. Jadi kalau bisa beli properti itu cash ya. Jadi kalau bisa beli properti itu cash karena lebih murah. Bahkan kalau teman-teman punya duit cash itu bisa nego kayak gua misalnya.
Gue bisa nego, gue punya duit nih 500 juta, gue bisa beli aset 1 M, gue nego jadi 500 juta. Karena gue punya cash. Cash is king, ya. Jadi kalau lu punya duit cash, lu nego aja seenak udel lu gitu. Jadi ada rumah nih 1 M. Nih, ayo gue beli 500 juta deh, nih gue langsung punya uang cash nih, langsung taruh. Nih, itu lebih enak guys, bisa lebih murah, lebih untung. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman kalau dibilang lebih baik beli cash, kalau ada duit cash ya beli aja, pasti lebih untung. Nah, kenapa gue membahas tentang KPR? Kalau misalnya KPR tersebut sebenarnya itu untuk orang-orang yang nggak punya duit cash, gitu kan. Daripada lu nabung, kena inflasi dan sebagainya, ya kan. Lu misalnya 300 juta, lu nabung 1 juta. 1 juta sebulan. Berarti lu harus mengumpulkan dalam 300 bulan. 300 bulan tuh kurang lebih 20 tahun tuh, guys. 20 tahun belum tentu harga properti yang kemarin 300 juta tetap 300 juta udah pasti naik. Makanya gua saranin lu daripada nabung mendingan KPR. Nanti kalau di tengah jalan ada yang nawar lepas dengan keuntungan yang maksimal. Jadi seperti itu. Jadi biar cerdas sedikit nih teman-teman nih. Oke, sekarang kita balas lagi komentar yang di bawah, apalagi nih. Ngontrak dan KPR sama aja, walau saya Islam dibilang dilarang KPR, kredit boleh tapi nggak boleh ada riba. Kredit boleh tapi nggak boleh ada ribanya, jadi bukan cuma rumah, motor pun sama. Saya menghindarkan riba om, jadi kalau misal cabe dikreditin dengan sistem riba ya saya nggak kredit cabe, apalagi kredit motor dan mobil. Jadi lucu juga ya, kredit boleh tapi nggak boleh ada ribanya. Yang namanya kredit udah pasti ada bunganya, itu satu hal. Kalau misalnya kita membahas riba, lebih baik lu pakai produk syariah, selesai. Selesai pertanyaannya ya, pakai produk syariah, tidak menimbulkan riba dan sudah dikesepakati oleh ulama-ulama muslim kalau misalnya syariah itu tidaklah riba. Kalau masih mikirin riba lagi, ya udah lu beli, ya nggak ada orang sekarang pakai duit semua belinya. Lu pakai perak beli-beli apa segala macam, sekarang udah nggak zamannya kayak gitu guys. Ya, udah nggak zamannya kayak gitu. Lanjut lagi. Yuk, benar sekali, 800 juta kalau dibelikan rumah pada saat ini juga jauh sangat amat layak rumahnya daripada harus nyicil 20 tahun setara 2. Aduh, ini pertanyaannya gue nggak ngerti. Makasih bang, siap. Nyari rumah yang separuh harganya, separuh harga pasar tapi broker. Banyak informasinya. Oke, jadi buat teman-teman ya, bedakan antara broker, agent properti pada umumnya seperti di Rayware, Xavier Mars atau ya agen-agen properti yang teman-teman ketahui dengan produk-produk yang rumah murah perbankan. Ya, brokernya itu berbeda, guys. Nggak sama. Brokernya itu lebih profesional dan eksekutif. Mereka ngasih data-datanya juga harus valid gitu ya, nggak sembarangan juga gitu kan. Dan orang-orang yang brokernya ini ya bukan broker sembarangan, yang ngasih-ngasih ini bukan broker sembarangan, bukan independen gitu. Jadi bedakan antara broker agent properti sama broker perbankan ya. Jadi harus teman-teman bisa bedakan. Karena nggak semua biasanya banyak dari agent properti juga nggak tahu bisnis ini kok. Ya, mereka hanya tahunya jualin produknya orang lain, terus dapat komisi, tidak melihat peluang di bisnis ini. Biasanya agen-agen properti juga belum tentu ngerti kalau diceritain kayak gini. Terus selanjutnya, kenapa owner rumah tidak mengajukan refinance karena market value sudah ada margin dari harga KPR lama? Apa karena ownernya nggak tahu? Tolong dijelaskan. Oke, gue jelasin nih. Jadi pertanyaannya tuh banyak, seru-seru. Nah, kenapa ketika
ketika gini, jadi ceritanya gini, ketika kita beli rumah 50%, ya kan, dari harga 1 M, dia punya kredit macet 300 juta. Pertanyaannya adalah kenapa, kan dia tahu kalau misalnya rumahnya 1 M, daripada dilepas ke kita, lebih baik dia KPR lagi. Nah, ini pertanyaannya bagus banget dan kritis tapi keren. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat orang-orang yang kreditnya macet, itu biasanya sudah call 3, ya. Orang-orang yang mau dilelang itu sudah call 3 guys. Nah, kalau call 3, call 1 ini aman, misalnya batuk-batuk sedikit, sehari 2 hari telatnya. Kalau misalnya call 2 ini dari 0 hari kredit sampai ke 90 hari. Di bawah 90 hari ini call-nya masih aman nih, call 2. Ini BI checking masih bagus. Yang namanya call 3 itu lebih dari 3 bulan. Nah, orang yang udah kredit macetnya lebih dari 3 bulan itu sudah masuk call 3 dan sudah kena BI checking. Kalau udah kena BI checking kan nggak mungkin bisa KPR lagi kecuali keluarga yang nolong. Terus dijual aja mendingan, kan dia masih banyak spare. Nah, kebanyakan orang ketika punya kredit, dia pasti jualnya di harga-harga pasar. Misalnya contoh, dia nggak mau jual 600, 700 nggak mau. Mereka juga sebelum kredit macet juga mereka berpikir, ya udah dijual aja, ya udah jual mungkin 1 M, padahal dia tahu harga pasarnya 1 M. Ya udah deh dijual, nanti ada yang nawar 900 juta dilepas. Nggak semudah itu bro jualan properti. Jadi orang yang punya rumah pun belum tentu bisa jualin propertinya sendiri. Bahkan mereka membutuhkan agent karena agent properti itu seperti Xavier Mas, Ray White, Byington, itu mereka punya skill yang berbeda. Orang yang punya rumah belum tentu bisa jualin rumahnya sendiri. Butuh yang namanya agent properti yang seperti gue sebutkin tadi, karena agent properti memiliki relasi, memiliki database, memiliki teknik jualan dan sebagainya. Jadi mereka, gue saranin buat teman-teman yang kreditnya lagi macet, yang pengen jualin, ya lu serahin sama agen-agen profesional. Tapi permasalahannya agen-agen profesional ini terkadang ada yang nakal. Maksudnya nakalnya gini. Mereka itu lu bilang 800 juta, ya udah gue lepas 800 juta, tapi mereka naikin apin. Ada yang diapin, ada yang jujur juga sih, dia ngambil komisi juga. Tapi kebanyakan orang yang rumah lu nggak laku itu karena agennya itu naikin dulu apin. Dari harga 800 kan lumayan nih, nanti dia apin jadi 800, jadi 900 juta sampai 1 M. Di situ juga jadi salah, apa namanya, susah juga jualannya. Makanya buat teman-teman yang punya rumah, cari agent tuh yang sudah tidak terlalu serakah. Jadi di dunia properti jangan terlalu serakah. Ya udahlah gue ambil komisinya aja. Ya kayak gue juga dulu nggak terlalu serakah guys. Kalau serakah malah nggak bisa jualan. Misalnya dulu gue dimintain tolong sama temen gue, bro tolong dong jualin rumah gue, harganya berapa tuh, 500 juta. Ya udah gue jual 500 juta, nanti deal sampai lunas langsung sama pemiliknya, nanti gue minta komisi ya 2,5%, 3%, ya udah selesai, laku terjual, udah gue selesai, yang penting gue dapet duit, semuanya dapet duit. Tapi kalau misalnya gue apin lagi serakah, kita mempunyai keserakahan lebih tinggi, ya nggak kejual-kejual. Jadi intinya dari pertanyaan tadi Masnya adalah kenapa dia nggak bisa jual aja atau dia KPR di tempat lain, karena mereka yang pertama dia punya kredit macet, yang kedua ya memang jualan properti itu nggak gampang. Makanya ketika punya uang cash itu adalah king. Makanya gue ketika punya uang cash gue akan nawar 50%, udah pasti. Orang yang datang ke gue udah pasti gue tawar 50%. Wah gila nih bang miliarder boy. Ya itu bisnis. Berarti memanfaatkan kesempatan. Kalau kalau lu nggak kasih juga nggak apa-apa kan, kayak gitu. Ya minggu depan dilelang. Ya udah kalau mau dilelang mah terserah. Jadi seperti itu guys. Oke, yang kedua apa namanya? Eh gue ada sebuah cerita ya tentang pembahasan yang tadi. Jadi gue dulu pernah beli rumah di daerah Medokan Ayu, itu 2 lantai, luasnya 10 kali 15, itu harga pasarnya sekitar 1,3 M. Yang 1 lantai aja 700 juta, 800 juta. Gue beli 2 lantai, itu harganya 575 juta. Ya, itu gue patungan sama teman-teman. Nah, dari situ ada yang lucu guys. Nah, ada yang lucu kenapa? Eh, gua gua ketika beli ditanya, "Pak, kenapa sampean mau dibeli nilainya 575 gitu ya?"
Dia jawabnya simpel, "Mas, nggak apa-apa Mas, saya daripada kena call 3, BI checking-nya jelek, lebih baik saya lepas rumahnya, nanti saya KPR lagi." Itu pemikiran yang cerdas. Jadi dia udah tahu way out-nya. Kalau gua tahan ini nggak mau dijual cepet, nanti BI checking gue jelek. Kalau BI checking gue jelek, gue harus ngurus lagi, nunggu lagi 2 tahun. Jadi kalau teman-teman BI checkingnya jelek, itu harus nunggu 2 tahun sampai 3 tahun lagi. Itu juga teman-teman ribet, harus lunasin lagi semua hutang. Kan sama aja. Semua hutang harus dilunasin semua hutang harus dilunasin sama ya teman-teman harus pengajuan lagi ke Bank BI. Kalau misalnya udah dibayar, minta BI checkingnya dihapuskan dan lain-lain. Jadi ribet sebenarnya. Jadi kalau teman-teman udah kena BI checking itu ribet guys. Makanya dia pikirnya sederhana, ya udahlah daripada gua kena BI checking, gua jual seadanya, gua nanti bisa pinjam lagi seperti itu. Semoga menjawab ya guys. Oke kita lanjut. Sebenarnya komentar-komentarnya sih lucu banget. Saya mah mending ngontrak seumur hidup daripada ambil KPR. Ini semua karena baca-baca hukum riba, ngeriba banget. Ini tadi udah gue jelasin tentang riba ya. Langsung lanjut teks informasinya. Jadi sebenarnya banyak orang-orang tuh yang bilang bermanfaat tentang informasinya dan banyak hal lagi ya yang membantu. Jadi ada yang nyinyir sama konten-konten gua terus dibales sama fans gua. Lu udah dikasih informasi, edukasi malah nyinyir. Ya makanya teman-teman ya, gua bingung ya. Orang-orang ini di TikTok udah gua kasih informasi secara gratis, itu masih ngeyel dan masih apa ya? Bukannya terima kasih malah nyinyir gitu kan. Bang, saran aja nih kalau lagi ngasih materi begini mending gak usah pakai lagu. Oh iya, siap. Jadi jangan pakai lagu nanti, guys. Ya tapi sebenarnya harus pakai lagu sih. Kalau kalau nggak pakai lagu nanti nggak dapat viewer dong. Cara KPR di rantau gimana, Bang? Syarat-syaratnya sebenarnya cara KPR sama aja ya. Cara KPR tuh sama aja, mau modelnya sama, lu tinggal lihat di Google, itu ada cara-caranya. Kalau lebih lengkapnya, lu ke marketingnya aja langsung di perbankan. Terus, apa lagi nih? Udah pernah main ikutan aturan yang dan ada pernah coba belum jangan di jalan diketabrak nanti nggak terima. Oh ini yang lain ya. Lanjut lagi, nggak ada yang bilang gampang Pak, semua bisnis nggak mudah buat dijalanin, untung besar resiko besar. Ya oke, gini gini gini. Oke guys, jadi menarik ya. Menariknya dalam arti gini, jadi yang komen di bawah ini adalah dia balesin komen orang lain tentang ya nggak semudah itu Bambang kalau misalnya cari rumah murah gitu ya. Gue jawab memang betul, bisnis yang susah itu pasti untungnya lebih besar daripada bisnis yang gampang. Nah, gue kasih salah satu contoh ya. Misalnya teman-teman jualan bakso, ya jualan bakso kan gampang ya udah buat baksonya atau franchise baksonya, habis itu dapat keuntungan selesai. Pertanyaannya adalah untungnya kecil karena semua orang juga bisa buat beli bakso. Buat bakso bisa, apa jualan lagi gorengan, itu kan gampang. Terus apalagi mie ayam, apalagi hal-hal yang gampang, itu pasti keuntungannya lebih kecil daripada hal-hal bisnis-bisnis yang susah yang orang lain nggak bisa lakuin. Contoh misalnya jual mobil Ferrari itu juga gak susah, nggak gampang guys. Lu buka buka bisnis mobil mewah itu nggak gampang, butuh modal ya. Apalagi rumah mobil second, lu harus belinya cash tuh mobil second. Lu bayangin kalau di penjual-penjualan di Surabaya aja orang jual mobil bekas ya, itu orang-orang kaya. Kenapa gue bisa bilang orang kaya? Karena dia belinya cash, nggak bisa kredit. Mobil-mobil yang dijual di tengah pinggir-pinggir jalan itu belinya cash guys. Kalau lu mau jadi pengusaha mobil itu belinya cash semua, ya. Terus ada lagi bisnis tentang ya asuransi, ya lumayan lah, sosok lah.
Nah, kalau di bisnis gua, nggak semua orang bisa gitu ya. Nggak semua orang bisa beli rumah 50% di Burga Pasar, makanya kaget semua gitu. Nggak masuk akal bang, lu rumah 1 M masa dibeli 500 juta. Tapi buktinya gue bisa, udah 7 tahun di bisnis ini ya. Jadi di bisnis ini tuh gue udah 7 tahun. Bukan berarti lu nggak bisa, gue nggak bisa gitu. Gue belajar 7 tahun lebih di bisnis ini untuk menemukan formula khusus gimana caranya bisa beli rumah 50% di bawah harga pasar. Contohnya ini gue baru dapat lagi nih data nih. Ya, gue dapat data lagi di sini harga rumah di daerah Surabaya ya 2,4 itu belinya cuma 800 juta, guys. Ada dua nih datanya. Harga 1,2 belinya 700 juta doang. Gitu. Jadi mungkin lu nggak bisa, tapi belum tentu orang lain nggak bisa. Mungkin banyak lagi bisnis-bisnis yang di luar sana yang kita tidak ketahui. Ya, di Jakarta banyak bisnis-bisnis yang kita tidak ketahui, yang itu susah tapi mereka bisa. Jadi banyak bisnis yang teman-teman nggak ketahui di luar sana yang disebut adalah underground. Bisnis underground, bisnis yang tidak ada di pasaran namanya, ya. Jadi bisnis yang gua sharing edukasi itu bukan bisnis biasa tapi bisnis underground. Underground itu shadow. Jadi pengusaha-pengusaha yang gua di Surabaya ya kenal semua yang main seperti kayak gua banyak sebenarnya. Ya itu aja. Dan orangnya shadow, nggak pernah kelihatan, tahu-tahu ya dia juga nggak punya kantor, tapi dia punya modal, modalnya digulung terus muter di dunia properti dan perbankan. Jadi kayak gitu guys. Oke ya, semoga paham ya. Selanjutnya kita lanjut lagi. Mantap. Wah, ini fans gua juga. Komen satu atau dua tapi ini fans gua juga. Kenapa owner rumah tidak mengajukan? Oh, ini udah. Ini udah jadi berkali-kali dia. Rumah harga 1 M dibeli 500 juta. Emang ada kalau nggak jual kepepet mana mungkin dapat 500 juta. Oke, kita akan bahas. Semua yang gue beli itu beli sama orang yang kepepet, orang DU. Ya. Jadi gue kasih edukasi buat teman-teman. Selama ini bisnis gue di dunia properti, kenapa gue bisa beli rumah 50% dari harga 1 M, gue beli 500 juta. Karena gue beli sama orang-orang kepepet gitu ya. Yang mungkin 1 minggu lagi dia harus bayar proyeknya gitu kan. Ada dia punya proyek, dia harus bayar mau nggak mau, dia harus dapetin duit cepet. Ada orang yang minggu depan mau dilelang rumahnya, ada orang yang keluarganya lagi sakit, harus bayar dokter, kalau nggak bayar dokter nanti nggak dioperasi. Jadi banyak hal guys. Gua beli sama orang-orang yang lagi BU, betul banget. Gua beli sama orang yang lagi BU. Itu poinnya. Lanjut ya. Masalahnya bisa nggak hutang bank lagi kalau sudah ada bank? Maksudnya gini, maksudnya dia mungkin kalau misalnya gue udah punya KPR, terus ngutang lagi bisa nggak? Nah, jadi dia rumah kedua gitu ya. Jadi ada aturannya ya. Jadi sebenarnya tergantung limit kreditnya teman-teman. Kalau misalnya limitnya udah full ya bank juga nggak mau gitu ya. Misalnya teman-teman gajinya 20 juta gitu ya. Ternyata limitnya kan kalau 20 juta sepertiganya itu sekitar 60 juta lah ya, 60 jutaan gitu ya. 6 jutaan. Nah, ternyata teman-teman masih pakai limit kredit 3 juta. Nah, terus mau pengajuan lagi 3 juta lagi sebulan. Itu masih bisa karena limitnya masih ada. Tapi kalau teman-teman gajinya 10 juta, udah ada cicilan 3 juta, udah nggak bisa. Soalnya limitnya sudah mentok 3 juta gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada limit ya pasti bisa aja. Bang malah nawarin lagi. Kalau misalnya teman-teman punya limit gede, ternyata baru dipakai separohnya atau 30%-nya daripada limit, itu malah Bang ngajuin lagi, Mas nggak pengen KPR lagi nggak pengen ngutang lagi, gitu ya.
Ya, semoga membantu nih. Gue edukasi gue nih banyak membantu kayaknya. Selanjutnya, sebulan bisa eksekusi berapa project bang? Jadi sebulan itu mungkin gue punya data ini ya guys. Ini di luar project perumahan ya. Kalau developer gue lagi berhenti total ya. Soalnya pause dulu karena covid kayak gini. Cuman kalau yang properti masih ada ya. Jadi sebulan kurang lebih 4 ya, 3 sampai 4. Dan jadi sebenarnya gini guys. Jadi sebenarnya gini, di bisnis gua itu ada yang namanya ring ya. Ring 1, ring 2 sama ring 3. Ring 1 ini adalah ya udah investor yang lama-lama nih, yang dari zamannya dulu gua sampai sekarang masih tetap eksis ya, muterin duitnya di perusahaan gua. Ini ring 2 ini orang-orang yang sudah cukup lama gitu ya, tapi dia biasanya 50-50 kalau ngambil dari data-data gua. Kalau yang ring 1 itu tutup mata guys. Niko, bagus, udah. Ya udah no beli gitu langsung nggak lihat lokasi, bahkan kalau masih yang level 2 ring 2 itu dia masih lihat lokasi, masih 50-50 mau diambil apa enggak. Kalau yang ring 3 ini ring yang baru-baru biasanya. Makanya di dalam bisnis gua itu yang pertama gua kasih data adalah ring pertama. Ketika ring pertama modalnya kehabisan, ya gue baru kasih ring yang kedua. Nah, ring kedua nggak makan, gue kasih ring ketiga. Jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya ada keserakahan nih. Ring satu nih nggak mau kalau misalnya dikasih ring 2 atau ring 3. Tapi makanya gue punya peraturan, setiap nasabah baru atau investor baru itu berhak untuk mendapatkan prioritas 3 kali pertama. Jadi kalau misalnya gue dapet data, gue nggak langsung kasih, gue bisa kesempatan nggak langsung kasih ring 1. Kalau nggak nanti dimakan ring 1 semua sama ring 2. Jadi gue kasih kesempatan investor baru 3 kali. Ini sekali nggak diambil, 2 kali nggak diambil, ketika 3 kali nggak diambil, itu berarti ya udah tidak gue prioritaskan lagi, tetap masuk di ring 3 nih guys. Nah kayak gitu. Dan ring 1 ada limitnya ya, kalau misalnya di atas 1M itu udah masuk ring 2. Nah, kalau misalnya di atas 5M itu udah masuk ring 3. Nah, ring 1 ya, di atas 5M itu ring 1. Nah, di bawah 1M itu gue sebut ring 3 tuh yang paling bawah. Jadi kayak gitu. Jadi ada beberapa step-step investor yang mau masuk, dan investor kalau mau masuk ke grupnya gua, komunitasnya gua atau di grupnya gua itu nggak gampang karena dia harus pengajuan dulu. Biasanya dari 10 orang yang pengajuan itu cuma 2 guys, gak sembarangan orang. Karena gue males sama investor-investor yang ruwet. Di luar sana tuh investor-investor ruwet malah bikin kerjaan lagi. Ya, jadi gue pilih-pilih, walaupun lu punya duit juga, pengen jadi investor gue, itu juga belum tentu bisa guys, karena gue pilih-pilih. Ya, oke, gue lanjutin lagi. Cari rumah yang harga pasar 1M tapi dijual 500 juta itu di mana? Apakah via lelang bang? Oke, ini pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus banget. Kayak gini, itu the poinnya kayak gini. Lu harus bisa bedain antara beli di lelang sama pralelang. Kalau beli di lelang itu lu beli sama bank, ya. Beli sama bank. Misalnya contoh, yaudah gue beli lelang gitu ya, harga pasar 1,2, belinya 300 juta. Ya lu bayarnya ke bank, transaksinya sama bank, bukan sama pemilik. Ya, ya udah nanti lu harus ke pengadilan dulu, terus untuk ngusir lapangan, eksekusi dan lain-lain gitu ya, butuhin duit lagi. Makanya kalau beli di lelang itu spare-nya harus banyak. Misalnya lu harus beli di bawah 30%, bahkan 50%, di bawah 50%-nya lagi, supaya ada budget untuk ke pengadilan dan eksekusi pengosongan rumah dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Nah, kalau bisnis gue bukan lelang ya guys, pralelang itu gue sebelum dia minggu depan mau dilelang, gue udah tahu data-datanya kalau dia punya kredit macet. Tapi dari situ gue pilihin sama marketing gue, lu tolong pilihin yang outstandingnya di bawah 50%. Gitu. Jadi outstandingnya cariin yang di bawah 50%. Makanya kalau harganya 1M, gue cari outstanding itu sisa utang di bawah 50%. Biasanya ada 400 juta, 500 juta. Habis itu ketahuan nih, oh ini. Langsung nego, dari 10 orang paling bisa dinego 2. Jadi rasionya kayak gini. Dari ratusan 100
data itu paling yang di bawah outstanding itu tinggal 10 guys. Dari 10 itu dinego itu tinggal 2. Jadi jangan salah, ketika gue punya data itu pasti kejual, dimakan investor, jadi kayak gitu. Atau gue makan sendiri. Dari situ gue nego, Bu, ibu kan punya hutang nih di bank sekitar 400 juta. Daripada ibu nanti dilelang nggak dapat apa-apa, malah diusir orang, masuk ke pengadilan, biaya-biaya lagi, lebih baik saya beli rumahnya 500 juta. 400 jutanya nanti saya bantuin tarik di bank sertifikatnya, 100 jutanya nanti ini Bu, 100 jutanya saya kasih susu ibu untuk ibu kredit rumah lagi atau ngontrak dan lain-lain. Jadi ini adalah solusi yang terbaik buat ibu. Habis itu ya udah selesai negosiasi, buat tanda tangan di notaris. Habis itu ya udah, gua tarik sertifikatnya, gua tebus sertifikatnya, gua kasih susu, selesai. Habis itu gua jual lagi guys. Dari modal 500 juta ya paling gua jual cepat sekitar 800 juta lah. Ya 800 juta. Jadi orang jual senilai KPR bank. Jadi kalau buat teman-teman nggak perlu pakai DP, dia beli rumahnya 800 juta, langsung pengajuan ke bank di ACC 800 juta, ya tinggal udah bayar cicilan aja. Jadi lebih enak guys. Jadi kayak gitu. Oke, udah paham ya? Lanjut. Bang, buktikan 10 tahun lagi siapa yang berjaya, riba bisa menang nggak? Dari dulu itu orang itu udah pajak utang. Negara Indonesia aja utangnya banyak. Lu kalau misalnya bahas riba, lu aja udah pakai uang riba. Karena uang yang lu pegang sekarang, ya, yang lu pegang sekarang itu hasil dari utang luar negeri. Kalau kita membahas riba lebih dalam, tapi ada yang lucu kayak gini guys. Orang gembar-gembor ngomongin riba, gua tanya sama dia, Mas bro, lu pakai ATM apa? Kalau misalnya lu nyimpen duit di mana? Ya gue nyimpen duit di BNI gitu. Lah, kan di BNI ada bunga tuh, lu makan bunga riba dong. Lu emang debit ada bunga? Gitu kan. Emang debit ada bunga? Ya ada. Setahun 2%. Emang nggak tahu? Lu dia nggak tahu bahkan. Jadi orang ngomongin riba gede-gede, ternyata mereka juga nggak tahu kalau dia nabung di bank itu dapat bunga. Jadi kalau lu nabung di bank debit itu dapat bunga, guys. Ini kan lucu, misalnya lu ngomongin riba, tapi lu nabungnya sama di bank riba. Kenapa lu nggak taruh di bawah kasur aja tuh duitnya? Lucu, orang Indonesia ini lucu-lucu, guys. Ya, paling kenceng ngomong riba tapi dia kalau nabung di bank riba gitu kan, susah juga kayak gitu. Udahlah, nggak usah ngomong riba-riba lah, kita ngomongin yang realistis aja gitu kan. Ya udahlah, pakai bank syariah aja kalau mau ngutang, jadi nggak riba. Bang, gimana caranya dapat properti murah ya? Tadi gue udah jelasin. Terus salah satu konsep nilai pasar itu cukup waktu apa? Teori. Oke, ada yang komen nih teori. Kalau misalnya semua orang itu butuh teori dulu di depan. Tanpa teori lu nggak bakal bisa praktek. Ya kayak bangun rumah, bangun gedung, itu pasti pakai perhitungan dulu, nggak bisa langsung buat, guys. Aduh, lucu-lucu juga ya. Bang, KPR 5 tahun, suaminya meninggal, terus saya beli boleh nggak? Dibeli lunas sama yang bersangkutan, ya boleh-boleh aja kan, situ mau beli. Ada beli rumah dapat istri, siapa tahu aja gitu kan. Rumah aku pasaran 400 juta, siapa? Saya di tempat saya 4 juta setahun. Balik lagi kalau nggak mampu jangan maksain. Ya betul, kalau misalnya teman-teman kira-kira nggak mampu kredit ya jangan maksain. Kan di situ ada limitnya. Formulanya adalah gajinya berapa, pendapatannya berapa, itu 30%-nya maksimal lu kreditin. Jadi kalau misalnya teman-teman gajinya 3 juta ya maksimal 1 juta lu bisa ambil kredit. Gitu cara ngitungnya ya. Bukan murah lagi kalau 50%. Itu murah banget dan cuman butuh niat tapi butuh laki dan agak mati-matian. Ya sebenarnya dulu gue cari rumah murah itu memang susah guys. Ya tapi sekarang kan udah ada marketing, udah ada relasi dan segala macam. Jadi lebih
lebih gampang dan lebih efisien waktu gue. Harga rumah 1 M kok bisa dibeli harga 50%, emang si penjual mau? Ya pasti mau dong. Nah, kan tadi gue udah ceritain kalau misalnya king of kepepet. Cara bangun relasinya gimana, Ngap, dan siapa yang dekati, kacap, marketing, atau siapa gitu. Oke. Di dunia bisnis yang paling penting itu adalah relasi. Ya, entah itu di funding atau lending. Ketika lu di bagian lending, lu juga harus punya relasi yang kuat di bagian lending yang berhubungan dengan lending. Di bagian funding juga lu harus punya relasi yang cukup kuat di bagian funding. Misalnya contohnya gua di bagian pendanaan, investor dan segala macam. Selain modalnya pakai duit pribadi ketika bisnis, gue juga cari teman yang mau berkongsi gitu ya, atau yang disebut dengan investor. Nah, biasanya cari investor itu bukan di sosial media atau di mana. Biasanya gue masuk ke relasi fitness, badminton, golf. Ya, otodidak gitu, guys. Dan nggak ada di bangku kuliahan cara dapetin relasi, nggak ada. Itu otodidak dan semuanya gue lakuin sesuai dengan pengalaman gue yang dulu. Dan membutuhkan waktu emang untuk mendapatkan relasi. Ya, gue biasanya ke klub malam, party, ketemu orang baru gitu ya, dan gue kenalan, komentar-komentaran, ya lama-lama dekat, akhirnya dia tanya bisnis gue kasih jelasin. Gue nggak pernah jualan bisnis ya, di dalam relasi gue paling anti jualan ya. Jadi buat teman-teman, kalau mau dapat relasi yang bagus, jangan pernah ngejual sesuatu sama di dalam relasi lu, tapi gue sharing aja, gimana bang bisnisnya, misalnya contoh gue tanya, abang bisnis apa nih gitu, ya aku bisnis minuman. Waduh luar biasa ya, ekspor impor juga ya bang? Iya aku ekspor impor. Nah ketika gue tanya, otomatis kan dia nanya balik tuh, otomatis dia pasti nanya balik, loh kamu sendiri kerjanya apa? Oh aku lagi kerja di bidang properti sih bang. Apa properti itu apa? Agent tak? Bukan agent bang, jadi aku manajer manajer investasi. Jadi orang-orang yang pengen beli rumahnya murah-murah, orang-orang yang minta tolong, misalnya Koko mau minta tolong saya untuk carikan orang-orang yang lagi BU, saya bisa kasih kok. Nah, oh jadi khusus yang BU aja? Iya, kalau di perusahaan saya beli properti hanya kepada orang yang lagi BU aja. Kalau nggak BU kita nggak beli. Makanya kita bisa dapetin rumah 50% dibawa ke pasar. Jadi contoh kalau misalnya rumah ini 1 M, kita bisa beli 500 juta kok. Oh gitu. Udah nggak usah ngejual, guys. Oh gitu ya. Ya kayak gitulah kurang lebih kok. Ya udah lanjut lagi apa segala macam. Nanti dia nanya, yang kemarin gimana? Oh iya ini kok kebetulan ada data nih, harganya 2,4 M, belinya 800 juta. Oh gimana tuh ceritanya? Boleh dong. Ah, kita ngopi-ngopi, jelasin produk. Ya udah. Hari ini presentasi, besok besok lihat lokasi, lusa ya udah transaksi di notaris. Jadi sesimpel itu, guys. Jadi kalau di bisnis ini kalau teman-teman tahu caranya dan tekniknya, itu jadi gampang gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita punya waktu sekitar 10-20 menit lagi ya, guys. Oke, gue kasih satu pertanyaan lagi ya. Oke, terakhir nih guys. Oh iya, bunga 8,25% termasuk tinggi. Biasanya BTN itu kalau mau bunga kecil, pokoknya selalu pilih bank swasta aja. Gua pakai CMB Niaga. Oke, gini guys. Kenapa bank-bank swasta itu bunganya kecil-kecil? Karena saingannya kalau misalnya sama bank BUMN itu pasti acur, guys. Nah, biasanya bank swasta ini perhitungannya lebih ketat, ya. Seperti Bank BCA itu ketat banget, guys. Bank BCA juga bunganya kecil juga sama. Tapi biasanya yang bunganya kecil itu perhitungannya lebih ketat dan limitnya lebih ketat, ngasih ngasih maksimal ngasih maksimal kreditnya juga sedikit. Nah, kalau misalnya BTN itu mungkin bunganya lebih besar, lebih tinggi, tapi nggak terlalu ketat, agak renggang, dan dia bisa kasih pencairan lebih tinggi gitu. Ya ada plus minus di setiap bank ya, kurang lebih.
Oke, dari gua gitu aja sih soal tanya jawab. Ini udah cukup banyak karena follower gua udah 54.000 di ini ya guys. Di mana? Ya di sini. Follower gua udah cukup banyak. Ya. Jadi buat teman-teman apa namanya sampai ini responding ya. Jadi buat teman-teman gua saranin coba deh ya, coba belajar tentang properti dan perbankan. Karena kalau menurut gua itu hanya bisnis properti yang mampu melipat gandakan uang lu. Maksudnya gimana bang? Misalnya contoh, di dalam bisnis itu ada nilai plus dan nilai kali. Kalau misalnya teman-teman bisnis retail, misalnya teman-teman bedakan antara apa namanya penjual sama investor atau pengusaha. Penjual sama pengusaha beda. Misalnya gini, kalau misalnya penjual, ya kan dagang, orang dagang, itu kita beli contoh ya, kita beli minuman, ya, Aqua misalnya. Contoh, lu beli di pusatnya itu harganya 2.000 perak, ya. Terus lu jual di toko lu jadi 2.500. Itu keuntungannya makanya. Ya, keuntungannya. Jadi lu dapat keuntungan ya kecil guys, belum lagi bayar karyawan, terus juga apa segala macem. Ya kan bersaing ketat. Oh ternyata ada lagi yang jual 2.400 gitu kan. Wah lu turunin lagi tuh harganya, lu perang harga gitu kan. Di dunia bisnis tuh ya udah biasa perang harga. Lu bisnis makanan modalnya 10.000, lu jual 15.000. Ya kayak gitu. Capek kalau di bisnis retail itu capek guys. Jadi kalau buat temen-temen misalnya di bisnis retail ya memang ada orang yang suka di bisnis retail untung, tapi kalau di bisnis retail menurut pribadi gue capek karena contoh gue dulu pernah bisnis sampai 2 cabang, murid gue sampai ratusan orang gitu ya. Gue punya klub badminton, murid gue ratusan. Itu gue omset sebulan mungkin bisa 20 sampai 25 juta sebulan. Itu kotor ya, kelihatannya banyak tapi untuk biaya bayar karyawannya gue ada 3 sampai 4, terus juga bayar lapangan sewa, terus juga kok, ya kan apa namanya kayak kok kan ada yang baru ada yang bekas, manajemen kayak gitu gitulah, terus juga ada orang yang nggak bayar juga. Itu paling keuntungan bersih cuma 30% udah bagus guys. Daripada modalnya 20 juta 25 juta, untungnya tinggal cuma 30%. Itu nilai tambah dalam sebuah bisnis. Tapi kalau misalnya lu pengen dapat nilai kali, lu harus bisnis properti. Contoh misalnya dari hasil hasil bisnis bisnis gue tadi yang 30% gue tabungin sampai terkumpul 100 juta. Uang 100 juta itu daripada gue masukin ke deposito apa reksadana, lebih baik gue beliin properti. Jadi dari properti ya udahlah, kan gue kan bisa beli 50% di Warga Pasar. Jadi uang 100 juta ini gue bisa beliin aset senilai 200 juta. Habis itu gue jual cepet aja 180 gitu ya, 6 bulan setahun udah laku muter. Dari uang gua 100 juta jadi 180 juta, gua beliin lagi gua gulungin lagi, jadi uang ini nggak pernah pakai sampai detik ini. Jadi modal gua yang dulu untuk beli properti nggak pernah gua pakai guys. Jadi dari uang 100 juta jadi 200 jadi 400 jadi 800 jadi 1,6 M. Sampai sekarang perusahaan gua nilai ininya evaluasinya, nilai total asetnya itu ada di griamu.com. Abis ini gue kasih tahu ya. Ya nilai ini total itu ada sekitar 8 sampai 10 M total aset ya. Jadi sampai digulung-gulung dari zaman 7 tahun yang lalu, digulung-gulung sampai sekarang totalnya segitu guys. Ya kita coba cari ya di griamu.com nih. Jadi gua gulung ya itu beda sama proyek. Kalau proyek itu nilainya udah 30 M-an. 20 sampai 30 M. Uang yang sudah masuk di tanah dan lain-lain. Jadi kayak gitu, guys. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau nilai plus tambah, itu teman-teman bisa ke bisnis retail. Tapi kalau mau dapat kali,
ya teman-teman ada banyak sih sebenarnya, properti, saham, terus juga Bitcoin gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang pemula, ya buat teman-teman yang pemula gue saranin ya lebih baik yang safety aja deh, nggak usah yang terlalu beresiko. Yang paling gampang tuh level 1 ya udah properti. Itu yang paling gampang tuh. Sorry, sebentar guys. Oke, teman-teman bisa cek di sini ya. Oke, ceknya sebelah kiri. Terus teman-teman ke sini guys. Turun. Nah, ini go event ya. Go event. Klik. Nah, terus teman-teman tinggal isi aja register, ya kan, register. Ya, teman-teman bisa cek sendiri di sini. Kalau turun ke bawah itu aset-aset pribadi ya. Tuh. Ya, ini aset-aset pribadi gua yang udah limitnya, pokoknya totalnya tuh ya teman-teman bisa kepoin di sini. Teman-teman kalau mau beli juga masih di bawah harga pasar tetap ya, karena gua rumusnya eh harga pasarnya 100%, gua beli 50%, gua jual 75%. Jadi di sini nih harganya 75% kebanyakan. Jadi masih tetap untung, guys. Bisa next. Tergantung lokasinya, guys. Nah, ini yang kedua. Tuh, ada teman-teman bisa lihat aja di sini nih. Tuh, ini tinggal masuk yang ketiga. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh. Tuh, ya kan? Harganya dari 3,6 jadi 2M. Ini dua ruko ya. Ini teman-teman dua ruko nih ya. Bukan satu ruko, guys, dua ruko. Ya gitu aja sih dari gua. Nah, kita balik lagi. Jadi gue selalu pakai formasi, gue juga nggak terlalu serakah banget di dalam bisnis properti. Misalnya contoh harga harga pasar 100%, itu gue beli 50%, gue jual 70 sampai 80% supaya cepat kejual. Makanya dijual cepat aja gitu, guys. Ya, share screen onnya. Oke, gue udah mau selesai soalnya. Bentar, nanti gue kirimin habis ini ya. Tunggu, gue selesaiin dulu. Gue buat konten nih. Oke, gitu aja dari gua teman-teman. Semoga apa namanya ya konten YouTube gua ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang ada di TikTok, liatin aja gua lagi buat YouTube terbaru, langsung aja kepoin ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah stay cool di YouTube aku. Jangan lupa dikasih bintang, dikasih bintang, dikasih jempol, plus jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya setiap gua update sesuatu teman-teman bisa selalu update. Thank you guys.